Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid Raya Sumatera Barat, kemudian Pak Imam yang telah mengimami kita sholat Isya, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarawih beserta anak-anak yang dicintai. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Ilahi Robbi atas kodrat, iradat beserta keizinannya. Pada malam yang ke-10 ini kita tetap beramai-ramai mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Salawat bering salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan agama yang dibawanya sampai saat sekarang, kita masih tetap merasakan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan dibandingkan dengan insan-insan yang telah hilang pedoman hidupnya di atas dunia ini. Ibu-ibu, bapak, tadi Pak Dr. Elirman sudah mengumumkan pada malam ini malam yang ke-10. Berarti sudah 9 orang ustadz yang memberikan ceramah malam. Ditambah pagi 8. 9 tambah 8 17. Ya. 17. Kalau mata kuliah pendidikan agama di perguruan tinggi umum, UNAN, UNP, Bung Hatta, UNES 16 kali tatap muka, itu termasuk UAS UTS. Kalau pertemuannya 4 kali ya Pak, itulah 7 kali. Apa yang saya maksud ibu sekalian? Yang saya sendiri tidak tahu yang diceramahkan oleh ustadz-ustadz kondang yang diundang itu. Besar kemungkinan ibu sekalian terulang bagi saya. Besar kemungkinan. Nah, walaupun demikian ibu sekalian, yang santapan rohani ini kan berbeda dengan santapan jasmani bapak sekalian. Kalau santapan jasmani, baru saja sang bayi ini dilahirkan ke dunia, diperkenalkan dengan ASI, air susu ibu. Diperkenalkan dengan bermacam-macam minuman dan makanan. Sampai sekarang katalah orang itu berumur dia 20 tahun, 30, 40, 50, 60 ke atas. Ada enggak di antara kita yang bosan minum kalemia muda? Bosan bukoi cemangko? Enggak ada. Tapi kalau rohaninya yang di santapan, malam patang itu loh, malam dulu itu loh, kini ulang lihat aja apanya. Itu saya kaji, itu bedanya kalian rohani dengan jasmani itu. Tuh. Jadi ibu-ibu, karena saya tidak tahu apa yang diceramahkan oleh ustaz sebelumnya, kalau terulang bagi saya, manggu-anggu saya Pak ibu gitu kan. Ya jalan-jalan aja tuh. Lain saya dosen. Minggu lalu ini sambungannya lagi. Ini enggak tahu saya Pak sekalian. Ada. Mungkin anak-anak yang pesantren Ramadan, tolong dicatat judulnya. Dah. Anak-anak kau Pak tempelnya judul yang perlu dinyot tentang tempel ceramah tidak perlu dinyot. Nah, catat judulnya manusia makhluk yang termulia. Itu judulnya. Manusia makhluk yang termulia. Nanti sampai di rumah lihat surat Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami muliakan anak cucu Adam itu kata Allah. Kami angkut mereka baik di darat ataupun di laut, dan kami beri rezeki dengan yang baik, dan kami beri kelebihan dari bandingkan ciptaan yang lain yang sempurna diberikan kepada cucu Adam itu. Bapak Ibu sekalian, tentu kita melihat dulu apa makhluk lain itu. Makhluk lain ada yang bisa kita lihat dengan mata, ada yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Yang bisa kita lihat dengan mata, jamad, benda padat dan benda cair, batu, air, segala macam tanah. Yang kedua, nabatiyah, tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, hayawaniyah, binatang. Yang keempat, insan, manusia. Itu bisa kita lihat dengan mata. Yang tidak bisa kita lihat dengan mata, yang pertama malaikat, yang kedua jin, yang ketiga iblis, yang keempat setan. Setan ini mesti ada dua kemungkinan. Ada yang bisa dilihat, ada yang tidak.
Tentu kita lihat dulu apa definisi setan. Menurut tafsir Ayatul Hakam Al-Sa'is mengatakan asy-syaitan al-mutamaris minal jin wal ins wal bahaim. Setan itu setiap yang mengganggu, yang menggoda, baik manusia, baik jin, baik binatang, setan itu. Jadi kalau manusia yang mengganggu, setan. Nampak dilihat. Itu makanya ibu-ibu sekalian waktu muda-muda dulu lewat nak gadi dihitung langkahnya 1, 2, 3 setan mana gitu kan. Itu benar itu Bapak Ibu sekalian. Dah. Kita manusia terdiri dari jasmani. Itulah minum makanan tadi kita tidak puas-puas. Rohani, rohani baru 2 kali menanggal besar gitu kan. Yang ketiga akal. Yang keempat syahwat, yang kelima kalbu. Itulah yang kita miliki Ibu sekalian. Jasmani terdiri dari unsur api, unsur angin, unsur air, unsur tanah. Itulah Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, kalau manusia itu tidak mau juga diingatkan oleh Allah, diingatkannya melalui asal kejadian kita tadi. Api, gunung yang meletus. Angin terjadi puting beliung, menebangkan atap-atap rumah, pohon-pohon ditumbangkan. Dari air terjadi banjir besar, dari tanah terjadi gempa dan tsunami. Itulah Bapak sekalian. Diingatkan kita dari asal kejadian kita itu. Kemudian daya yang dimiliki oleh manusia itu yang pertama gizi. Gizi itu dari bahasa Arab Bapak sekalian menjadi gizi dia. Di Seteba itu ada akademi gizi pertama didirikan tahun 83. Di Sumatera itu pertama Bapak sekalian. Sekarang sudah menjadi Poltekkes dia. Apa arti gizi? Nutrition. Keinginan makan dan minum. Gizi itu masuk ke dalam badan kita melalui makan dan minum. Kalau orang yang sedang sakit di rumah sakit diimpus, gizi tetap masuk. Pertama. Daya yang kedua munmiyah, growth, tumbuh. Dari tidak ada menjadi ada, muda, besar, kecil, tua sampai umur. Yang ketiga muwalidah, reproduction, berkembang biak. Mula-mula Adam sendirian diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Melihat burung merpati terbang dua-duaan, kata Adam, kalau ada teman saya kan enak juga ini. Untung saya tinggi pada Adam, kan? Ibu dan sekalian, akhirnya Allah menciptakan pasangannya min dhal'i dan terusuk seorang wanita. Jadi ibu sekalian, yang diciptakan Allah itu tidak sama dengan ibu-ibu yang melahirkan anak. Ibu-ibu melahirkan anak 1 bulan pertama itu melentang saja dia. Nah, baru pindah melungkup, baru bisa tiarap, baru bisa duduk. Kalau ini bentuk mahasiswi sekalian. Dilihat ada mana smoke, what is your name? Tahu kan? Ini Hawa, salam. Akan bersalam, nampak malaikat. Tunggu cepat sekalian salam. Ada melihat ke langit, dilihat aras, di situ ada kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Riwayat lain mengatakan di bawah satu tempat dalam kamar, tapi kalimatnya itu juga La ilaha illallah Muhammad. Itulah ijab kabul Adam dan Hawa, baru boleh bersalam. Situ masuk. Nah, sekarang manusia itu berkembang biak, yang hidup menurut catatan PBB itu 7,5 miliar. Yang meninggal lebih banyak dari itu Bapak sekalian. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kalau baru itu yang dimiliki manusia, makan, minum, tumbuh, berkembang biak, jiwa tumbuh-tumbuhan yang baru dimilikinya Pak. Jiwa tumbuh-tumbuhan baru yang dimilikinya. Lanjut yang kedua, mutaharik, lokomotif, bisa berpindah tempat. Tumbuh-tumbuhan tidak ikut lagi berpindah tempat Bapak sekalian. Hanya bisa berpindah binatang sama manusia. Yang tumbuh-tumbuhan hanya bergerak di tempat. Kalau di Kampung Ambon namanya Ibu sekalian sikojui. Kalau sikajui Pak. Kalau nyu tersenggol, menutup diri dia. Makanya diberi nama Indonesianya putri malu. Jadi kalau ada putri kita tersenggol, membuka diri, hilanglah putri malunya. Itu filosofi putri malu itu Ibu sekalian. Itulah dia. Kemudian kalau kita ke Medan, dan usah ke Medan, ke Pasaman aja lah. Di Palupu itu tertulis bunga raplesia sebelah kanan. Pagi-pagi buka, masuk semut, segala macam, itulah makanannya. Makanya dia berbau bunga bangkai. Hanya bergerak di tempat. Kalau baru di situ dimiliki oleh manusia, mendapatkan jiwa hewan. Jiwa hewan baru yang dimiliki. Lanjut, yang kelima, akal. Akal ini ada tugasnya akal amilah praktikal.
Urusan makan, minum, rumah, istri yang cantik, suami yang tampan, yang gak, kendaraan yang kilat, rumah yang bertingkat, akal ini yang punya urusan. Jabatan segala macam, akal ini. Yang kedua, akal alimah, nazriyah, teoritis, yang bisa menerima kebenaran. Diterima akal, diterima oleh kalbu, hati tadi. Jadi hati itu yang menerima kebenaran. Termasuklah kita yang diundang di bulan Ramadan ini. Coba bayangkan Bapak sekalian, rukun Islam kita yang 5, waktu mengucapkan syahadat, kalimat amar, tasyahud. Waktu perintah salat, kalimat amar, aqimis shalah wa tazaka. Waktu haji, hijjul baita. Tapi waktu Ramadan diketuk hati kita oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, baru datang perintah. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa. Diketuknya kita dulu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang lain hanya amar saya, instruksi saja. Bapak dan Ibu sekalian, kalau manusia bisa mempergunakan akal alimah teoritisnya tadi, bisa membedakan mana yang baik dengan buruk, kata seorang ulama salaf, al-basharul mu'min afdalu minal malaika. Manusia yang beriman itu lebih bagus dari malaikat. Kenapa? Malaikat itu tugasnya bertasbih saja. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tidak ada ingin makan cemangko, tidak ada perahu, tidak ada olahraga, tidak ada. Kita 1001 macam keinginan bisa kita membedakan. Ini baik, ini buruk. Ini halal, haram. Disitulah ketinggian manusia itu. Tapi kalau manusia tidak mampu mengendalikan akal sehatnya tadi, lebih hina dari hewan. Wattini wazzaitun, waturisini nawahazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Demi buatin, dalam Al-Quran itu ibu-ibu sekalian, waw itu ada 2. Ada waw ataf, terjemahnya dan. Ada waw kasam, terjemahnya demi. Ini kasam ini. Demi buatin, demi zaitun, demi bukit Sinai, demi negeri Mekah yang aman. 4 antara katanya. Isinya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan manusia itu sebaik-baik bentuk, setinggi-tinggi martabat. Summa rada'nahu asfal. Derajat yang mulia tadi turun kepada derajat asfal. Asal itu Pak, ilhami masa Al-Quran itu, jalan raya itu. Kucing bisa lewat, anjing bisa, kudo bisa, profesional bisa. Kita lihat munjid atau kamus, apa arti asfal? Minal a'la ila ta'ala, dari atas ke bawah itu asfal. Yang melihat tadi turun yang hina-hilanya. Illallazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman tidak akan turun derajatnya. Itulah kita yang diundang bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu sekalian. Wa amilus shalihat. Ini dia. Nah, jadi di situ kelebihan manusia tadi, makanya dikatakan manusia makhluk yang mulia bisa dia membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka kita di bulan Ramadan ini ibu-ibu Bapak sekalian ada kesolehan pribadi. Kesolehan pribadi, kita sholat baik sholat wajib, baik sholat tarawih, baik sholat witir, baik tadarus Quran, mendengarkan ceramah, itu namanya kesolehan pribadi. Kesolehan sosial, menyantuni fakir miskin, anak yatim, rumah Allah, masjid, musala. Belum sekalian, kesolehan sosial. Jadi yang dituntut itu bukan hanya kesolehan pribadi, termasuk juga kesolehan sosial. Apalagi ibu-ibu sekalian, sekarang ini memang kita dituntut memberikan sebagian yang kita miliki, dan ini ibu-ibu Bapak sekalian akan dikatakan Allah di ujung puasa nanti kan itu la'allakum tattaqun, menjadi orang bertakwa. Kalau sudah menjadi orang yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dicarikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Suatu ketika ibu-ibu sekalian di Arab Saudi terjadi angin puting beliung, orang berlarian masuk ke dalam gua 3 orang. Antara yang satu dengan yang lain belum berkenalan. Sampai di situ barulah berkenalan. Apa kata yang satu? Kalau tidak adalah amal kita berdasarkan takwa, kita akan tetap dalam gua ini. Kata yang satu juga begitu. Kalau begitu mari kita berdoa. Berdoalah yang pertama, yang paling tua, yang senior. Ya Allah, saya sudah berkeluarga. Dan kemudian rumah istri saya dengan rumah orang tua saya tidak perlu jauh. Setiap selesai sholat isya saya menghantarkan susu kambing untuk orang tua saya. Pada satu kali orang tua saya tertidur. Saya sampai di rumah dia tidur. Saya tunggulah orang tua itu sampai jam 11 malam tidak bangun-bangun dia. Saya pergi ke rumah istri saya sampaikan bahwa malam ini saya tidur di rumah orang tua saya. Saya balik,
Jam 2 baru bangun orang tua saya. Saya minta maaf, tolong ayah dan ibu minum air susu kambing ini. Diminumlah oleh ayah saya itu. Ya Allah, apakah itu berdasarkan takwa saya kepadamu ya Allah? Kalau iya, tolong bukakan pintu gua. Sudah turun gua itu, tapi belum bisa keluar. Yang nomor dua nampaknya ini adalah orang yang juragan. Pohon kurma, anggur, kemudian biri-biri, itulah dia yang apanya. Ada seorang pegawainya baru 1 bulan bekerja, minta izin karena orang tuanya sakit, pulang dia. Sudah 1 tahun tidak pulang-pulang, dipanggil oleh direktur tadi, bendaharanya, tolong yang gaji yang belum diambil yang 1 bulan itu. Kenapa Pak? Saya tambah uangnya dibelikan ke kambing, nanti kambing itu berenang dia. Setahun kemudian datang dia, Pak, saya dulu minta izin 1 bulan, orang tua saya sakit, saya ke sini, bisa enggak saya minta gaji saya 1 bulan? Anda pergi ke sana, ada kandang kambing di sana, semua itu untuk Anda itu. Oh enggak Pak, ya saya 1 bulan saja Pak, enggak, untuk Anda semuanya. Ya Allah, kalau itu berdasarkan takwa saya kepadamu, tolong bukakan pintu gua. Turun lagi. Tapi belum bisa juga keluar, tinggal yang junior. Ya Allah, engkau tahu bahwa saya seorang pemuda yang belum berkeluarga. Saya mempunyai imra'atus salihah, pacar saya yang soleha. Saya bujuk, saya goda, saya bujuk, enggak bisa. Karena udah lama berkenalan, saya bujuk, saya raju juga. Dia minta, ada syaratnya, dicarikan uang 100 dinar. 100 dinar itu lebih kurang 500 juta uang kitanya Pak. Saya carikan, dapat uang itu, saya kasihkan. Ini uang untukmu. Dia enggak bisa menolak lagi. Tapi di saat saya akan berbuat maksiat dengan dia, keluar dari mulut wanita ini, abang lebih baik kita memakan daging yang telah dimasak daripada daging mentah ini, kita akan diazab Allah di neraka. Terlemparlah saya dari wanita itu, tidak jadi saya berbuat maksiat. Kalau iya ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini. Maka keluarlah ketiga-tiga itu. Makanya Allah katakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, apa saja kesulitannya akan dicarikan jalan keluarnya. Inilah nanti yang kita raih di bulan Ramadan. Ibu-ibu, bapak, kalau malam yang kesawale, kalau mau tambah aja leh, operdosis leh. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.